Aljabar. Dengar katanya aja mungkin udah bikin pusing ya kan? Banyak yang mikir ini cuma soal rumus-rumus aneh. Tapi gimana kalau saya bilang aljabar itu sebenarnya kayak bahasa. Sebuah bahasa universal yang bisa kita pakai buat memecahkan berbagai macam teka-teki di sekitar kita. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, kayak belajar alfabetnya aljabar. Terus kita lanjut merangkai kalimat pakai persamaan, lihat gimana satu jawaban aja kadang nggak cukup. Sampai akhirnya kita bisa pakai aljabar buat meramal pola. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, kan tadi kita ngomongin soal alfabet. Setiap bahasa pasti punya kan? Aljabar juga gitu. Alfabetnya bukan A, B, C, tapi ada 3 huruf utama yang harus kita kenal. Variabel, koefisien, dan konstanta. Coba deh, lihat contoh simpel ini. Y sama dengan AX plus B. Kelihatannya rumit? Enggak kok. Anggap aja X dan Y itu variabel. Nilainya bisa ganti-ganti. Terus si A ini yang nempel sama X, kita sebut koefisien. Dia kayak pengalinya si variabel. Nah, yang sendirian, si B ini, namanya konstanta. Nilainya tetap nggak berubah. Cuma 3 ini, tapi percayalah, ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, alfabetnya udah kenal. Sekarang ngapain? Ya, kita coba bikin kalimat dong. Nah, dalam dunia aljabar, kalimat ini wujudnya adalah persamaan. Persamaan itu intinya sebuah pernyataan yang bilang sisi kiri itu nilainya sama persis dengan sisi kanan. Tegas, nggak bisa ditawar. Biar kebayang, kita pakai contoh sehari-hari aja. Misal nih, ada ibu ngasih uang 40.000 ke anaknya buat beli kolak. Harga satu porsi kolaknya 8.000. Pertanyaannya simpel banget. Anaknya bisa dapat berapa porsi? Kelihatannya kayak soal warung biasa ya, tapi tanpa sadar, ini tuh sebenarnya masalah aljabar yang lagi menyamar. Persamaan itu pada dasarnya adalah soal keseimbangan. Bayangin aja kayak timbangan jadul. Apapun yang ada di sisi kiri beratnya harus sama persis dengan yang di sisi kanan. Nah, tugas kita sebagai detektif matematika adalah mencari tahu nilai si X yang misterius ini, angka yang bikin timbangan itu seimbang sempurna. Cara nyelesainya gimana? Gampang, dan polanya selalu sama. Pertama, kita terjemahin cerita kolak tadi jadi kalimat matematika. 8.000 X sama dengan 40.000. Kedua, kita mau cari tahu nilai X-nya kan? Berarti kita harus bikin X sendirian. Caranya? Bagi aja kedua sisi dengan 8.000. Dan voila, ketemu deh jawabannya. Si anak bisa beli tepat 5 porsi kolak. Pas, nggak kurang nggak lebih. Tadi kan jawabannya pas banget ya, angka 5. Tapi coba pikirin deh, di kehidupan nyata, emang semuanya selalu punya satu jawaban pasti? Nggak juga kan? Nah, disinilah aljabar jadi makin seru. Kita masuk ke dunia pertidaksamaan, di mana jawabannya bukan cuma satu, tapi bisa banyak banget. Contoh paling gampang, rambu batas kecepatan di jalan. Kalau ada tulisan maksimum 30 km per jam, itu artinya apa? Apa kita harus nyetir dengan kecepatan pas 30? Ya enggak kan? Artinya kecepatan kita, sebut saja X, boleh 29, 25, 10, atau bahkan pas 30. Tapi nggak boleh lebih. Nah, ini bukan lagi satu angka, tapi sebuah rentang nilai. Jadi, kuncinya cuma di simbolnya aja. Tanda sama dengan itu ibarat titik X di peta harta karun. Tujuannya cuma satu, spesifik. Sementara tanda-tanda pertidaksamaan, kayak kurang dari atau lebih dari sama dengan, itu kayak ngasih kita satu area luas di peta. Hartanya ada di mana aja di dalam area ini. Jadi solusinya bisa banyak. Dan kalau kita gambar di grafik, perbedaannya makin jelas. Solusi persamaan itu biasanya cuma satu titik tempat 2 garis berpotongan. Tapi kalau pertidaksamaan, solusinya adalah seluruh area yang diarsir ini. Setiap angka, setiap titik di dalam wilayah ini adalah jawaban yang benar. Keren kan? Oke, dari persamaan ke pertidaksamaan kita udah lihat gimana aljabar bisa fleksibel. Sekarang kita naik level lagi. Kita akan bahas hubungan antar variabel ini lebih dalam lewat salah satu konsep paling powerful di aljabar, yaitu fungsi. Fungsi itu apa sih? Anggap aja fungsi itu kayak mesin ajaib. Kita masukin satu bahan baku, yaitu X. Di dalam mesin, bahan itu diproses pakai aturan yang udah ditentuin. Terus, mesinnya ngeluarin satu produk jadi, yaitu Y. Aturan mainnya simpel tapi sakral. Satu input hanya menghasilkan satu output, nggak bisa lebih. Nah, diagram ini nunjukin aturan mainnya. Setiap anggota di lingkaran A, si input itu harus setia. Dia cuma boleh punya satu pasangan di lingkaran B, si output. Kalau ada satu input yang selingkuh punya 2 pasangan, wah, itu udah bukan fungsi lagi namanya.
Yang paling asyik dari fungsi, terutama fungsi linier yang grafiknya garis lurus, adalah kita bisa main-main sama rumusnya. Coba deh kita ubah sedikit aja angka di rumusnya, misalnya angka yang nempel sama X. Begitu diubah, langsung kelihatan efeknya di grafik. Garisnya bisa jadi lebih curam, lebih landai, atau pindah posisi. Semuanya terhubung. Oke, kita udah tahu fungsi bisa menggambarkan hubungan. Tapi, bisa nggak kita pakai fungsi buat jadi semacam bola kristal, buat meramal masa depan? Jawabannya, bisa. Dengan fungsi, kita bisa menemukan pola yang tersembunyi dan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Di matematika, pola ini kita sebut barisan. Secara umum, ada dua jenis pola utama nih. Pertama, barisan aritmetika. Ini polanya sabar, nambahnya konstan. Cuma ditambah-tambahin aja. Kalau digambar, jadinya garis lurus. Nah, yang kedua, barisan geometri, ini lebih meledak-ledak. Tumbuhnya pakai perkalian, jadi lonjakannya makin lama makin besar, dan grafiknya jadi melengkung ke atas. Kita balik lagi ke dunia nyata. Coba bayangin kita harus ngitung kursi di gedung teater. Baris pertama 12, kedua 14, ketiga 16. Terus ditanya, ada berapa kursi di baris ke-20? Apa kita mau ngitung satu-satu sampai baris ke-20? Capek kan? Nah, disinilah aljabar beraksi. Pakai rumus barisan aritmetika, kita bisa langsung teleportasi ke baris 20 dan dapat jawabannya dalam sekejap. Efisien banget. Nah, coba kita lihat lagi perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama hurufnya, yaitu variabel. Terus kita belajar bikin kalimat pakai persamaan. Sampai akhirnya kita bisa merangkai cerita buat memprediksi pola. Kelihatan kan? Aljabar itu bukan sekedar kumpulan rumus, tapi beneran sebuah bahasa yang lengkap dan punya aturan. Jadi intinya apa? Aljabar itu jauh lebih besar dari sekedar X dan Y di buku PR matematika. Ini tuh soal cara berpikir, sebuah framework logis yang bisa kita pakai untuk membedah masalah yang rumit. Mau itu di programming, di keuangan, di ilmu pengetahuan, kerangka berpikirnya sama. Fakta menarik nih, tahu nggak kata aljabar itu asalnya dari mana? Dari bahasa Arab al-jabr, yang artinya penyatuan kembali bagian-bagian yang rusak. Filosofis banget kan? Ini ngingetin kita kalau dari dulu pun esensi aljabar itu ya ini, mengambil potongan-potongan info yang kelihatannya acak, terus kita susun lagi sampai jadi satu solusi yang masuk akal. Nah, sekarang giliran Anda coba deh pikirin, di hidup Anda sekarang ada X atau misteri apa yang belum terpecahkan. Mungkin soal budget, rencana proyek, atau bahkan hal-hal kecil. Lain kali Anda ketemu masalah, ingat, Anda sekarang punya alatnya, Anda punya bahasanya untuk mulai mencari jawaban. Sampai jumpa di pembahasan.